Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Hung Ulun Basuki Langgeng. Satu kebahagiaan pada malam hari ini, Jagong Lumajang kita jumpa rutin setiap hari Jumat malam pukul 19.30 harusnya secara teknis kita laksanakan. Perlu diketahui, Jagong Lumajang dilaksanakan oleh Badan Kebudayaan Nasional Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang. Malam hari ini didukung dan dikomandani langsung oleh moderator kita, Bung Mansur Hidayat. Orangnya nyentrik, kita kenal dengan beliau seorang sejarawan, sekalian juga Kepala Badan Kebudayaan Nasional Kabupaten Lumajang. Untuk itu, kepada Bapak Ibu narasumber dipersilahkan untuk menempati tempat silakan. Yang terhormat kepada moderator juga dipersilahkan. Ya. Terima kasih moderator kita, pembawa acara kita yang luar biasa, Mas Imam Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Hung Ulun Basuki Langgeng. Saya sampaikan kepada para penonton di rumah, semoga tetap seger waras, sugih kewarasan, dan juga terima kasih untuk hadirin tim kru Jagong Lumajang yang malam ini tetap menemani kita. Dan nampaknya kita hari ini super lengkap, karena hari ini kita dihadiri oleh para pegiat, oleh para pemerhati, oleh para yang para-para daripada kopiwan semua. Ini hal yang luar biasa bagi kita. Sekali lagi tepuk tangan pada narasumber kita malam ini. Dan judul daripada tema diskusi kita Jagong Lumajang kita hari ini adalah tren budaya kopi kolesem di Lumajang. Saya awalnya diskusi dengan teman-teman yang nyodorkan, kolesem itu apa? Tak kira itu kayak kolesom. Saya sendiri heran, ternyata adalah dari teman-teman kita diskusi, ternyata kopi Lemongan Semeru. Diketahui, monggo waktu dan tempat dari Dinas Pertanian barangkali untuk Kabupaten Lumajang tentunya. Dan kopi yang paling banyak ditanam itu di mana? Barangkali seperti itu. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, teman-teman panitia khususnya yang saya hormati. Alhamdulillah kami berdua, saya Hari Sujatmiko, sebelah kiri saya Pak Roni, sama-sama dari Dinas Pertanian. Cerita Pak, yang panjenengan sampaikan tadi, kopi Luki Kolesem. Kolesem adalah kepanjangan dari kopi Lemongan Semeru yang pada tanggal 13 Desember 2017 itu sudah disahkan oleh Bapak Bupati. Pada saat itu adalah Pak As'ad. Sudah ada logo bahwa kolesem itu sudah disetujui oleh Pak Bupati As'ad. Oleh karena itu menjadi brand bahwa harapannya kolesem kopi Lemongan Semeru karena berangkat dari ada Gunung Semeru dan Gunung Lemongan. Begitu kira-kira. Kemudian perlu saya sampaikan jenis-jenis kopi yang ada di Kabupaten Lumajang. Yang pertama ada yang namanya jenis kopi Arabica yang ditanam dengan ketinggian 850 ke atas dari DPL. Kemudian ada kopi Robusta dan ada kopi Excelsa atau orang Jawa menyebut kopi nangka. Ya, itu juga ketinggiannya juga di bawah 850. Kemudian kopi ini banyak ditanam yang di Lumajang adalah di daerah
Tempur Sari, Pronojiwo, kemudian Senduro, Pasru Jambi. Di dataran tinggi banyak Pak, kemudian di Guci Alit, dan di dataran rendahnya itu di Randu Agung juga ada tanamannya Pak. Artinya memang di Dinas Pertanian perhatian tanaman kopi ini sangat intens sekali Pak. Yang namanya kenapa kopi kok terkenal mulai nenek moyang? Karena menurut saya barangkali yang namanya kok tidak ada pegiat teh begitu Pak ya. Dan tidak ada pegiat susu ya. Iya. Oleh karena itu padahal teh Guci Alit ini sudah kuno juga ya. Dari kalimat yang jangan tanyakan tadi saya menarik. Saya lihat tanya pegiat kopi, enggak ada pegiat teh, pegiat susu itu kok enggak ada. Oleh karena itu kalau menurut saya mayoritas, artinya mayoritas penduduk Indonesia kalau boleh saya sebut umumnya itu memang mulai nenek moyang kita adalah suka minum kopi. Walaupun jenengan tadi sudah cerita banyak bahwa apa namanya proses perjalanan itu dibawa oleh orang Londo atau mana tadi ya. Itu kira-kira Pak. Kemudian mungkin prosesnya karena di sini tidak ada dinas perdagangan perlu saya aturkan juga karena petani-petani kopi ini adalah menurut hemat dari dinas pertanian adalah dari hulunya. Sehingga keuntungan dari petani itu sedikit. Oleh karena itu di samping kita melaksanakan budidaya kopi, mohon maaf dari dinas perdagangan ini. Tidak apa-apa kita lanjutin. Ya. Di yang samping, punya sasetan ini. Tidak apa-apa saya lanjut sedikit ya. Ya, oleh karena itu dengan supaya petani itu dapat keuntungan yang lebih maka kita edukasi dengan coba diproses dari kopi gelondong petik merah, kemudian diproses sampai kemudian green bean sampai akhirnya menjadi bubuk kopi. Sehingga itu bisa meningkatkan nilai tambah petani dari yang semula petani tradisional dengan yang namanya kopi selak Pak. Selak ke susu dapat uang maksudnya. Karena petani-petani kecil Pak ya, sehingga tidak ada suntikan dana. Sehingga begitu petik merah biasanya ada pedagang begitu untuk apa namanya membeli. Kalau di situ adalah pedagangnya yang untung banyak, tetapi petani kalau menjual dengan sistem itu maka keuntungannya kecil. Sehingga kita coba untuk memberikan edukasi bahwa coba panjenengan proses sampai menjadi bubuk kopi. Asumsinya begini, kalau beli green bean-nya, kopi yang premium itu kalau Arabica sampai 35. Kalau kemudian diproses menjadi bubuk kopi, barangkali sudah dari 1 kilonya menjadi kopi bubuk menjadi 8 on. Ya, 1 kilo kurang 2 on. Dengan kalau dijual per kilonya itu kurang lebih 25, hampir 100 Pak. Nah, sehingga selisih daripada itu apa namanya keuntungan menjadi keuntungan lebih. Mohon maaf pegiat kopi kalau nanti saya keliru silakan disanggah ya. Iya, kurang lebihnya begitu. Ngawali itu Pak. Terima kasih banyak, masih banyak yang lain ini. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit tambahan Pak. Untuk Dinas Pertanian sendiri yang namanya binaannya langsung kepada petani itu apa? Yang di program pembinaan kepada petani itu apa, mulai misalnya pembibitan, apa program terkait pertaniannya dan perkebunannya apa kira-kira? Gantian Pak. Ya. Oh iya, monggo. Bagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Hari tadi bahwa perkebunan kopi ya, kalau istilahnya di petani itu kebun Pak, atau bisa jadi kebon. Kebon gitu. bahasa Jawa nih kebon. Kebon ya. Kebun
kebun kopi ini sering dianggap sebagai tanaman banyak tanaman gitu ya. Di samping ada kopinya, ada tanaman hortikulturanya, ada mungkin tanaman pangannya, jadi macam-macam. Jadi tidak ada hamparan kopi tok begitu, tidak ada. Tetapi ya karena Dinas Pertanian itu sekarang sudah menjadi satu payung ya, ada perkebunan, ada pangan, ada horti, ada peternakan dan sebagainya. Kolaborasi inilah yang menjadikan petani yang ada di perkebunan itu lebih berjaya. Karena apa? Pembinaannya maksimal, Pak. Karena di kebun itu ya ada tanaman kopi, ya bidang kami di perkebunan. Ada tanaman pisangnya juga. Betul. Ada bidang hortikultura. Ya. Ada tanaman pangannya juga. Mulai dari mungkin di sela-sela ada jagungnya dan sebagainya. Ada yang namanya pakan ternak. Oke. Di situ karena ada naungan, ada pakan ternak berkaitan dengan peternakan yang ada miliki oleh petani. Ada juga ini yang sekarang lagi tren di dalam kebun itu ada kapu logonya. Yang ini sudah sekarang menjadi tren baru. Perkembangan jadi, baru ya. tambahan penghasilan istilahnya. Karena tanaman kopi itu tanaman tahunan, Pak. Jadi dipanen 1 tahun sekali. Jadi pembinaan kita kompleks di tingkat pertanian. Terus terang untuk tiap tahun kita selalu membicarakan terkait dengan perbeniannya. Jadi tiap tahun hampir kita mendapatkan bantuan dari baik APBD 1 maupun APBN terkait dengan bibit atau benih, Pak, benih kopi. Terus yang tidak kalah hebatnya lagi, kita sudah mendapatkan bantuan, Pak, fasilitasi untuk menjadi organik. Nah ini yang tidak dipunyai di beberapa daerah ya, karena terus terang di Kabupaten Lumajang merupakan kebun organik untuk tanaman kopi terbesar, Pak, terluas di Indonesia. Di Indonesia. Wah, di Indonesia. tepuk tangan dulu dong ini. Terluas di Indonesia. Ini yang tidak pernah tersampaikan juga kepada masyarakat. Betul. Jadi kurang lebih hampir 200 hektar, Pak, kita yang sudah bersertifikat organik. Karena sertifikat kita ada 3, Pak. Yang pertama adalah SNI itu Standar Nasional Indonesia. Yang kedua adalah Uni Eropa, EU ya, Uni Eropa. Dan ada lagi Kanada kalau tidak salah. Jadi itu, kalau kita memasarkan ke Eropa, kita sudah diterima dengan baik, Pak. Dan pasti masuk pasarnya. Itu. Yang kedua SNI ya, tingkat nasional dan sebagainya. ASEAN bisa, okay. Jadi itu terus terang pembinaan kami itu, Pak, sampai detik ini yang namanya petani kopi ya itu terus tiap tahun itu dinilai, Pak, karena terkait dengan sertifikat organiknya tiap tahun dinilai. Jadi petani itu diajari carane nyatet, sing biasanya macul tok, Pak, saiki diuru nyatet. Karena apa? Itu tuntutan. Apa yang dilakukan di kebun itu harus tercatat. Apa yang dilakukan di kebun. Jadi tidak semudah bertani kayak masa lalu. Ya? Betul, Pak. Jadi sekarang sudah mulai merambah naik. Ya terus terang kelasnya sudah kelas lumayan gitu, Pak. Kelas ini. Cuman produk kita hanya tinggal menaikkan derajat produk kopi organik ini di mata dunia. Hanya itu aja. Mungkin dari teman-teman yang lain ini yang bisa membantu untuk pemasaran banyak. Pemasarannya yang harus kita sosialisasikan, kita gencarkan, kita viralkan begitu ya. Jadi kopi organik ada di Kabupaten Lumajang. Mungkin gitu, Pak.